untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan pelatihan ya, untuk materi Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi yaitu berkaitan dengan pengelompokan data atau filtering. Jadi kalau minggu kemarin atau pada materi sebelumnya tentunya saya sudah menyampaikan materi yang berkaitan dengan pengolahan data, sorting atau pengurutan data. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan filtering atau pengelompokan data. Jadi di dalam pengolahan data, tentunya di sini dari data-data yang sudah kita miliki, data-data yang sudah Anda sajikan, ada kalanya Anda ingin memfilter atau menampilkan untuk data-data tertentu saja. Nah, ini bisa Anda lakukan dengan menggunakan perintah filter yang disediakan oleh program Microsoft Excel. Nah, di dalam perintah untuk filter sendiri di sini bisa Anda lakukan dengan cara langsung atau bisa juga menggunakan perintah yang lebih detail atau advance ya. Baik. Dari dua perintah di sini nanti akan saya sampaikan semua. Kita bisa mulai untuk perintah filter yang pertama. Jadi pertama kita bisa blok seluruh data, tentunya sama seperti perintah sort kemarin, kecuali total ya. Setelah itu kita bisa pilih menu data, Anda klik pada daftar menu yang ada di atas ini atau menu bar, Anda bisa pilih menu data. Nah, setelah menu data ini Anda pilih, berikutnya di sini Anda klik pada toolbar filter ya, toolbar filter di sini. Di sini ada kelompok toolbar sort and filter. Di sini di dalamnya ada pilihan tombol filter. Anda klik sekali aja. Nah, maka Anda bisa perhatikan perubahan yang tampak di mana pada posisi title, judul kolom, ini di sini ada tanda drop down list ya, ada tanda ke bawah. Nah, ini silakan Anda bisa klik ya untuk menentukan daripada filter yang Anda inginkan. Jadi sebagai contoh misalkan Anda ingin menampilkan untuk data yang tujuan wisatanya adalah Amerika misalkan, maka Anda tinggal klik saja. Nah, ini di sini tampak posisi data di select all aktif, maka seluruh data ini ditampilkan. Nah, Anda tinggal hilangkan saja ini. Nah, Anda kemudian tinggal klik untuk pilihan Amerika sehingga di situ muncul tanda cek untuk Amerika. Di sini menunjukkan bahwasannya filter yang Anda lakukan ini adalah menampilkan data untuk yang negara tujuannya adalah Amerika. Nah, sehingga di sini setelah tanda cek ini Anda berikan pada Amerika Serikat, pada pilihan negara Amerika Serikat, kemudian Anda bisa klik OK. Nah, maka di situ Anda bisa lihat tampilan data ya yang ditampilkan ini adalah hanya khusus untuk data yang tujuannya wisata adalah Amerika Serikat. Nah, demikian juga untuk filter-filter yang lain ya, Anda tinggal klik di sini. Nah, cuman kalau Anda ingin menampilkan data lagi utuh, Anda tinggal klik lagi, Anda kemudian pilih select all. Kalau Anda oke, select all, maka di sini seluruh data akan ditampilkan. Nah, ini. Atau mungkin Anda bisa misalkan saja untuk yang alat angkut, misalkan Anda klik aja alat angkut. Nah, kemudian di situ Anda tinggal milih yang mana. Kalau Anda menghendaki yang untuk alat angkutnya adalah untuk yang buruk, berarti Anda tinggal aktifkan di buruk ini, kemudian Anda oke. Maka di situ nanti akan ditampilkan, akan muncul data untuk khusus yang alat angkutnya adalah buruk. Nah, jadi ini adalah proses filter yang Anda ingin lakukan, atau dalam kata lain di sini adalah perintah untuk menampilkan data tertentu sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, untuk menghilangkan efek perintah daripada filter, Anda tinggal klik lagi pada toolbar filter yang ada pada kelompok toolbar sort and filter. Klik sekali, maka nanti di sini akan off ya toolbar filternya. Jadi memang filter ini sifatnya on off. Ketika posisi off Anda klik jadi on, tetapi ketika posisi on Anda klik jadi off. Oke. Jadi itu adalah untuk perintah filter yang pertama, di mana di sini kita bisa langsung memberikan filter dan di sini kita memfilter tampilan data secara langsung pada tampilan data yang ada. Tapi di sini yang perlu Anda ingat datanya tidak hilang, tetapi di sini hanya memfilter atau menampilkan data tertentu saja sesuai dengan kriteria yang Anda berikan. Oke.
Nah, selanjutnya di samping filter dengan menggunakan perintah filter ini, kita juga bisa memberikan perintah filter melalui perintah advance, ya. Di mana advance di sini adalah kita melakukan perintah filter atau menampilkan data tertentu sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan. Nah, ini. Sebagai contoh misalkan saja kita ingin menampilkan data, ya, dari data yang ada ini itu khusus untuk data yang lama tinggalnya misalkan itu lebih besar sama dengan 10. Jadi 10 ke atas itu nanti kita tampilkan. Nah, kalau kita melihat data lama tinggal ini, ya, ini kan ada data 15, ada 6, 12, 9, 10, 10, 8, 15, 5, 10. Nah, ini ada data yang sifatnya acak, ya. Nah, tetapi yang kita inginkan adalah kita ingin memfilter atau menampilkan data untuk yang lama tinggalnya sama dengan lebih besar sama dengan 10. Nah, ini. Jadi itu adalah untuk kriteria menampilkan data atau syarat data yang ingin Anda tampilkan. Nah, maka dari itu ini untuk beberapa tahapan yang Anda lakukan dalam filter. Pertama, ya, sebelum kita masuk ke menu advance-nya, kita buat kriteria atau syarat terlebih dahulu. Nah, proses pembuatan kriterianya yaitu Anda lakukan dengan cara pertama Anda bisa copy judul yang akan Anda buat kriteria yaitu lama tinggal. Anda pilih, ya, kemudian di sini Anda bisa pilih menu copy yang ada pada menu home, ya, ini ada toolbar copy, Anda klik copy. Selanjutnya Anda bisa klik pada area yang kosong, ya, pada sel yang kosong, misalkan saya letakkan di sini alamat selnya, kemudian Anda enter saja. Nah, maka di situ nanti akan tercopy, lama tinggal ini akan tercopy. Nah, setelah itu di bawah daripada lama tinggal, silakan Anda tulis isi kriterianya. Karena tadi kita menghendaki untuk kriteria adalah lama tinggal lebih besar sama dengan 10, maka di sini Anda bisa tulis langsung tanda lebih besar sama dengan 10. Sudah di enter. Nah, ini adalah kriterianya. Kalau kita baca ya berarti lama tinggal lebih besar sama dengan 10. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah Anda buat kriteria seperti ini, maka di sini kita bisa mulai untuk melakukan filter. Caranya seperti tadi, ya, kita awali dari blok juga boleh. Kemudian kita masuk menu data, nanti akan muncul, ya, kelompok toolbar untuk filter and sort. Selanjutnya Anda pilih advance, ya. Kita pilih advance, maka nanti akan muncul jendela dialog ini. Nah, pada pilihan option, di sini ada dua pilihan, filter the list in place sama copy to another location. Nah, untuk pilihan action di sini Anda pilih copy to another location. Maksudnya apa? Maksudnya hasil daripada filter itu kita kopikan ke tempat yang lain. Ini. Sedangkan kalau pilihan pertama, filter in the list in place, itu berarti nanti hasil filter akan ditampilkan pada datanya. Jadi nanti menimpa. Nah, maka dari itu action di sini Anda pilih copy to another location, ya. Nah, untuk list string sekarang, list string di sini otomatis terisi karena tadi kita sebelumnya sudah melakukan blok pada seluruh data. Jadi list string ini mengacu pada seluruh data yang akan Anda filter. Kemudian untuk kriteria ring ini adalah Anda gunakan untuk menentukan syarat daripada filter atau syarat pengelompokan. Di mana di sini untuk kriteria ring, silakan Anda bisa blok pada kriteria yang sebelumnya Anda buat, yaitu lama tinggal ini. Anda blok judul kriteria dengan isi kriterianya. Nah, nanti di sini akan muncul di sini. Jadi prosesnya langsung Anda arahkan. Kemudian di sini Anda pindah, klik pada copy to. Nah, ini Anda silakan klik pada alamat sel yang kosong. Kalau dalam ini misalkan saya klik pada alamat sel A20, saya klik di sini, ya. Jadi sel A20. Jadi ini adalah untuk perintahnya. Jadi action saya ulangi, pilih copy to another location, list string di sini otomatis akan terblok, ya, akan terisi sesuai dengan blok yang sudah tadi kita lakukan pada awal. Kriteria yang ingin Anda blok pada daerah kriteria atau syarat daripada filter, kemudian copy to Anda klik pada alamat sel yang kosong. Nah, kalau sudah itu semua Anda lakukan, Anda klik tombol OK. Nah, maka di sini Anda bisa melihat hasil daripada filter, di mana di situ dimunculkan, ya, tampilan data baru yang di mana di sini Anda bisa melihat untuk lama tinggal, ya, data yang tampil di sini adalah semuanya lebih besar sama dengan 10.
Jadi mulai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Nah ini, Anda bisa lihat. Jadi ini adalah merupakan contoh ya yang bisa menjelaskan bagaimana proses-proses filter dengan menggunakan kriteria tertentu pada data yang Anda kehendaki. Jadi untuk contoh ilustrasi yang pertama, ini kita melakukan filter atau pengelompokan data untuk yang lama tinggalnya lebih besar sama dengan 10. Nah, beberapa contoh yang lain juga di sini bisa kita jelaskan juga ya. Jadi misalkan Anda ingin melakukan filter untuk nama peserta misalkan saja. Untuk yang nama peserta huruf ke berapa ini misalkan? Huruf ke 2 misalkan, atau huruf pertama lah ya. Jadi kita coba untuk memfilter atau menampilkan data untuk nama peserta yang huruf pertamanya S misalkan saja. Nah maka yang Anda lakukan berarti kita bikin kriteria dulu. Karena kriterianya adalah nama peserta yang huruf depannya S, maka judul kriterianya adalah nama peserta. Nah ini nama peserta ini Anda copy. Jadi Anda nama peserta Anda aktifkan, Anda masuk menu home, Anda copy. Kemudian Anda letakkan pada sel yang kosong, misalkan di sini kita enter, nanti di situ akan hasil kopiannya tampak. Nah, untuk penulisan nama peserta yang huruf depannya S, maka di sini yang Anda lakukan adalah Anda ketik S, ya, huruf depan S. Kemudian untuk huruf selanjutnya itu bebas, berarti kita tidak tahu apakah huruf apa, kemudian jumlah hurufnya berapa. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan tanda bintang. Nah, ini. Jadi S bintang ini kita ketik S bintang. S bintang ini maksudnya adalah huruf depannya S, huruf selanjutnya bebas. Nah ini adalah untuk kriteria yang nama peserta huruf depannya S. Nah ini. Setelah Anda buat kriteria, langkah selanjutnya sama ya. Langkah selanjutnya sama, yaitu Anda tinggal blok seluruh data yang ada di sini sama seperti tadi. Anda kembali masuk menu data, kemudian di sini ada muncul toolbar sort and filter, Anda pilih expand. Jangan lupa ya, milihnya yang expand. Nah, sama ya, actionnya kita pilih copy to another location. List ring-nya otomatis sudah terisi sesuai dengan tadi blok yang kita lakukan. Kemudian kriteria yang ini sudah terisi, tetapi untuk kriteria yang terisi ini Anda hapus dulu dengan cara di blok ya, isinya ini Anda hapus di blok kemudian di delete. Selanjutnya Anda bisa menentukan kriteria ring yang baru yaitu nama peserta huruf depannya S. Anda blok nama peserta kemudian S bintang. Nah untuk copy to-nya ini juga sama, ini merupakan tampilan yang lama, Anda blok, copy to-nya Anda hapus. Kemudian Anda bisa menentukan alamat sel yang baru yaitu di bawah sini misalkan. Nah ini kalau sudah kita oke. Ya. Nah ini jadi tadi sama ya, actionnya copy to lokasi, list ring-nya ini otomatis terisi dengan blok. Kriteria ring Anda blok pada nama peserta, huruf depan S, kemudian copy to Anda klik pada sel kosong. Kalau sudah Anda oke, maka nanti di sini yang akan ditampilkan pada data ini adalah untuk nama peserta, Anda bisa lihat. Untuk nama peserta, huruf depannya semuanya S, ada Siti, ada Sri. Nah, ini huruf depannya S. Padahal kalau kita melihat data di atas ini, untuk nama peserta, ini ada huruf depannya A, ada huruf depannya N, ada R, ada S, ada T, ada J, dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah merupakan contoh untuk filter yang kedua. Oke. Baik. Untuk contoh yang lain juga di sini bisa kita jelaskan lagi ya. Ini sama misalkan untuk kalau tadi nama. Misalkan untuk yang berikutnya di sini saya ingin nama lagi. Nah, nama lagi lah ya, nama. Untuk nama yang huruf keduanya misalkan I misalkan ya. Nama peserta yang huruf keduanya I misalkan saja. Ini bisa saja. Nah, ini sama, kita bikin kriteria terlebih dahulu. Jadi Anda aktifkan untuk klik pada nama peserta. Ini Anda copy, Ctrl C juga boleh ya. Nah, kemudian Anda letakkan pada sel yang kosong, kemudian kita enter. Nah, ini nama peserta. Nah, karena nama peserta di sini kita ingin menghendak nama huruf keduanya ya. Huruf keduanya adalah I ya. Maka di sini berarti
kita menulisnya, rumusnya, huruf kedua, berarti di sini huruf pertama kita tidak tahu, bebas. Nah, itu kita gunakan tanda tanya 1. Jadi, tanda tanya 1 itu mewakili satu karakter yang tidak kita ketahui. Ya, ini. Kemudian huruf keduanya I, berarti baru kita tulis I. Setelah I apa? Kita tidak tahu, berarti kita pakai bintang. Nah, ini. Jadi, tanda tanya I bintang itu maksudnya adalah untuk nama peserta yang huruf keduanya I. Nah, ini untuk bikin kriteria seperti itu. Jadi yang perlu Anda tekankan, yang perlu saya garis bawah ini adalah bahwasanya satu tanda tanya itu mewakili satu karakter, satu huruf yang tidak kita ketahui. Nah, ini. Sedangkan kalau tanda bintang ini adalah untuk mewakili sembarang karakter. Nah, ini. Oke. Baik. Kriteria sudah kita buat, jadi nama peserta huruf kedua I berarti bintang, I tanda tanya. Apa tanda tanya? I bintang. Nah, selanjutnya untuk perintah filternya sama seperti tadi. Kita blok seluruh data yang akan kita filter. Kemudian kita pilih menu data. Dari menu data kita pilih advance. Nah, ini. Sama ya, perintah yang tadi sudah kita ulang ketiga kalinya ini ya. Jadi action kita pilih copy to another location. List rank ini sudah terisi dan sudah sesuai. Nah, kriteria rank yang ini perlu kita sesuaikan. Makanya ini kita blok pada kriteria, kita hapus. Nah, selanjutnya di sini Anda bisa blok untuk yang baru. Kriteria yang baru yaitu nama peserta huruf kedua ini. Kemudian untuk copy to-nya di sini juga ini adalah untuk tampilan yang lama Anda hapus. Silakan Anda klik pada sel yang baru yaitu pada sel yang kosong. Nah, ini. Jadi kalau ke action sudah Anda tentukan, list rank, kriteria, copy itu sudah semua, baru Anda oke. Nah, Anda bisa lihat hasil filter dengan kriteria yang terakhir yaitu untuk nama peserta yang huruf keduanya I. Maka pada nama peserta di sini tampak ada Siti, ada Rina, ada Siti. Nah, ini kedua, huruf kedua dari nama peserta ini adalah hurufnya adalah I. Oke. Baik. Jadi ini untuk perintah filternya beberapa contoh sudah saya berikan ya, baik di sini yang menggunakan fasilitas filter langsung maupun dengan menggunakan perintah advance ya. Di mana urutan daripada perintah filter dengan advance kita harus membuat kriteria dulu. Beberapa contoh kriteria sudah saya berikan ya, seperti lama tinggal lebih besar sama dengan 10. Ini kriteria itu adalah tidak lain adalah syarat ya, syarat daripada filter atau pengelompokan. Jadi kalau pada kriteria kita tulis lama tinggal lebih besar sama dengan 10, ini maksudnya adalah untuk lama tinggal yang lebih besar sama dengan 10. Kemudian untuk kriteria yang lain ini nama peserta S bintang, berarti di sini nama peserta yang huruf depannya S. Nah, ini. Jadi huruf depan S berarti S bintang. Kalau misalkan Anda pengen nama yang huruf depannya T, berarti T bintang. Nama yang huruf depannya R, berarti R bintang, dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain juga, tadi untuk nama yang huruf keberapa, berarti di sini kita menggunakan tanda tanya 1, di mana satu tanda tanya ini mewakili satu karakter yang tidak kita ketahui. Oke, baik. Itu tadi ya perintah-perintah dalam filternya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dengan baik dan harapan kami semoga ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.